Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 4. Karena hari ini adalah akhir pekan dan tanggal merah, Jisha masih terlena dalam tidurnya. Tiba-tiba sebuah tangan lebar menyentuh pipi wanita itu. Di mana masih sangat jelas tampak memerah, bekas tamparan sisa semalam. Merasa ada yang mengusik wajahnya, gadis itu mulai tersadar dari tidur panjangnya yang begitu pulas. Perlahan dia mulai membuka kedua kelopak matanya, untuk melihat siapa yang sedang mengusik tidurnya. Netranya bertemu dengan netra pria tampan yang duduk di sampingnya, sembari membelai lembut pipinya. "Siapa yang membuat wajah merahmu ini?" tanya Arga pada istrinya. Wanita itu berpikir dia sedang mimpi. Buru-buru ia mengucek matanya dengan segera mendudukkan dirinya. "Mas, kamu sudah pulang? Kapan kamu pulang?" "Baru saja." "Siapa yang sudah menyebabkan wajahmu seperti itu?" Lanjut pria itu masih menelisik bekas tamparan yang berada di pipi istrinya itu. Jisha memegang pipinya kemudian menggeleng. "Oh ini tidak terlalu sakit kok." Jisha seperti tak ingin mengatakan siapa yang sudah menamparnya. "Kamu sudah sarapan, Mas?" lanjut Jisha. "Sudah." Singkat pria itu, tampak tak suka dengan sikap istrinya yang tidak mau jujur. "Sudah? Kamu sarapan di mana?" "Di mana saja," jawab pria itu datar. "Jam berapa ini?" 10 pagi. "Apa? Pukul 10 pagi? Astagfirullahaladzim, ternyata aku terlambat bangun." Gadis itu bergegas turun dari ranjang dan berlari kecil masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Beberapa menit berlalu, gadis itu sudah selesai mandi. Dia langsung keluar dari kamar mandi memakai kimono, menuju ruang ganti dan langsung memakai pakaiannya. Setelah dari ruang ganti, Jisha keluar menuju kursi meja rias dan mendudukkan dirinya. Berniat untuk mengeringkan rambutnya. Belum sempat menghidupkan pengering rambut yang berada di tangannya. Tiba-tiba seseorang berdiri di belakangnya, kemudian mengambil pengering rambut tersebut, dan mengeringkan rambut wanita itu. Jisha sedikit tersentak kaget, atas tindakan suaminya itu yang tiba-tiba saja. "Kamu baik-baik saja kan, Mas? Kamu tidak lagi sakit kan?" tanya Jisha karena dia merasa sedikit aneh dengan tingkah suaminya. "Memang kenapa denganku? Apakah perlu menunggu sakit, baru aku bisa membantu istriku untuk mengeringkan rambutnya?" jawab pria itu kembali bertanya. Jisha tak menjawab lagi ucapan suaminya. Wanita itu terdiam, menatap intens wajah tampan suaminya melalui pantulan cermin. "Mas!" panggil gadis itu tiba-tiba. Arga hanya berdehem menjawabnya, dengan kedua mata masih tertuju kepada rambut sang istri yang sedang ia keringkan. "Kenapa kamu menutupi wajahmu itu dari orang-orang, Mas?" Entah apa yang berada dalam pikiran wanita itu, sehingga dia tiba-tiba menanyakan hal itu pada suaminya. Tanpa disadari, dia mulai peduli dengan suaminya. Padahal pernikahan di antara mereka hanya karena Jisha yang tak ingin menikah dengan Rian. Laki-laki angkuh yang memiliki banyak wanita simpanan di sekelilingnya. Jari-jari pria itu terhenti sejenak. Kemudian ia kembali melanjutkan aktivitasnya untuk mengeringkan rambut istrinya. "Menutupi? Tidak, aku tidak menutupi wajahku. Aku tidak memakai topeng di depan orang-orang," jawab pria itu terdengar lucu, tapi dengan wajah yang tanpa ekspresi. "Hahaha," Jisha tertawa melihat wajah suaminya. Arga mengerut. "Apa ada yang lucu?" tanyanya mengangkat pandangan, dan melihat istrinya melalui pantulan cermin. Setelah dia mematikan pengering rambut yang berada di tangannya setelah rambut istrinya itu kering. Jisha masih tertawa dan membalik badan, kemudian memegang kedua rahang suaminya. "Bicara kamu itu terdengar lucu, tapi wajah kamu malah terlihat datar seperti tembok. Coba kamu bisa tersenyum sedikit, pasti kamu akan terlihat sangat tampan." Wanita itu sedikit menarik kedua sudut bibir suaminya, menyuruh pria itu untuk tersenyum. Arga mengikuti ucapan gadis itu, dan tersenyum dengan wajah yang dipaksakan. Jisha kembali tekikik. "Tidak seperti itu konsepnya, Mas." Jisha berdiri dari duduknya dan mengambil jilbab, berniat untuk turun ke bawah. "Kau mau kemana?" tanya Arga istrinya. "Mau ke bawah, Mas." "Terus mau kemana lagi?"
Jawabnya santai. Apa kau tahu apa yang terjadi di bawah sana? Pria itu membuat Jisha tak mengerti apa maksud darinya. Memang apa yang terjadi di bawah sana, Mas? Istrinya bertanya dengan wajah heran. Kakakmu sedang melangsungkan acara pernikahannya bersama dengan mantan calon suamimu, jawab Arga. Seketika merubah raut wajah wanita itu. Kak Sasa menikah dengan Malvin? Jadi pernikahannya diadakan hari ini? Gumam gadis itu yang masih bisa didengar oleh suaminya. Kenapa? Kau tidak bisa menerima kenyataan tentang mantan calon suamimu, yang malah menikah bersama dengan kakak Emu? Tanya pria itu menatap seksama wajah istrinya. Apa aku terlihat begitu menyedihkan? Sehingga kau mempertanyakan itu padaku? Jisha balik bertanya. Aku hanya bertanya, siapa tahu saja kau masih belum bisa move on dari kekasih hatimu itu. Ujar pria itu seperti sebuah sindiran yang terdengar di telinga Jisha. Jisha kembali, melewati suaminya dan masuk ke dalam ruang ganti. Tak berapa lama, wanita itu kembali keluar dengan memakai gaun yang sederhana, tapi tampak sangat elegan di tubuhnya. Ayo kita turun ke bawah. Ajak Jisha menarik lengan suaminya. Di bawah sana, ada lumayan banyak keluarga pihak dari ayahmu. Apa kau tidak malu jika mereka tahu kalau kau hanya menikah dengan seorang satpam? Tanya pria itu. Jisha tersenyum dan, Cuk. Wanita itu mencium pipi suaminya, yang membuat Arga sedikit kaget atas tindakan berani istrinya. Jika kita tidak turun ke bawah, mereka akan menganggap kita pecundang. Persetan dengan apa yang akan mereka katakan, aku tidak peduli. Lagi pula aku lapar, aku mau menghabisi semua makanan enak di bawah sana. Ucap Jisha memeluk lengan suaminya. Arga menarik tipis sudut bibirnya. Lalu mengikuti langkah kaki istrinya yang mulai berjalan sembari menarik lengannya. Sebelum turun ke bawah, Arga kembali memakai topi dan kacamata putih miliknya. Setibanya di bawah, semua anggota keluarga dari pihak ayah Jisha melihat suami wanita itu dengan pandangan remeh, karena mereka semua tahu kalau Jisha menikah hanya dengan seorang satpam. Jadi ini suamimu, Jisha? Apa sudah habis laki-laki dalam dunia ini? Sehingga kau memilih menikah dengan satpam dari kalangan bawah? Tanya sepupu Jisha menatap sini suami sepupunya itu. Sepertinya mereka semua memang sudah menyusun strategi untuk menghina suami Jisha. Benar, sepertinya kau sudah dipelet oleh laki-laki ini, Jisha. Sahut sepupu Jisha yang satunya lagi, memperhatikan penampilan Arga dari bawah sampai atas. Yang baginya terlihat sangat norak dan kampungan. Jisha tersenyum penuh arti, saat mendengar berbagai hinaan yang dilontarkan dari para sepupunya. Jisha tiba-tiba saja memeluk lengan suaminya. Benarkah seperti itu? Tapi nggak apa-apa kok. Soalnya yang memelet itu orangnya ganteng banget kok, balas Jisha tersenyum manis. Cuk. Untuk yang kedua kalinya, wanita itu mencium pipi suaminya di depan semua orang. Membuat para sepupunya dan juga keluarga yang lainnya dibuat melongo, dan berpikiran kalau Jisha benar-benar terkena pelet dari pria itu. Sedangkan Malvin yang melihat Jisha begitu membanggakan suaminya. Bahkan sampai berani bertindak mencium suaminya di depan semua orang, membuat Malvin panas dingin. Karena dia merasa, pria itu tidak pantas untuk bersanding dengan mantan kekasihnya. Menurutnya, dialah yang pantas bersanding dengan Jisha, bukan satpam yang miskin seperti Arga itu. Apa yang kau lakukan, Jisha? Apa kau tidak jijik mencium pria itu? Kau benar-benar sudah dipelet oleh pria itu. Wajahnya sejelek itu, dan kau melihatnya seperti seorang pria yang tampan? Kurasa kau memang sudah mulai bermasalah, Jisha. Ujar sepupunya memandang jijik apa yang baru saja dilakukan oleh Jisha. Jijik? Tentu saja tidak. Jisha melepas pelukan pada lengan suaminya dan langsung merangkul kedua sepupunya yang berada di hadapannya itu. Kami bahkan sudah berbagi kenikmatan di atas ranjang. Kalau cuma ciuman seperti itu mah, itu tidak ada apa-apanya. Bisik Jisha di telinga kedua sepupunya itu, yang membuat keduanya sok berat mendengar perkataan Jisha yang mereka berdua anggap benar. Padahal Jisha hanya ingin mengerjai mereka berdua, yang begitu sombong. Arga jangan ditanya lagi. Dia sudah seperti ingin tertawa mendengar istrinya yang mengerjai kedua sepupunya. Jisha berpikir suaminya tak mendengar ucapannya barusan yang berkata demikian, hanya untuk membungkam mulut sepupunya yang angkuh. Andaikan saja dia tahu kalau suaminya mendengar perkataannya,
sudah pasti dia akan malu berat. Gila kamu Jisha, apa sih enaknya tidur sama laki-laki jelek seperti wajah suamimu itu? Udah jelek, miskin lagi. Kembali terdengar hinaan yang terlontar dari bibir sepupunya. Ya naklah, daripada kayak suami kamu yang sudah tua. Miris banget, demi bisa menikah dengan orang kaya, kamu rela menikah dengan pria seusia papa. Ledek Jisha membungkam mulut mereka semua. Jangan keterlaluan kamu, Jisha. Akhirnya sepupunya itu yang terpancing emosi. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Lina salah satu sepupu Jisha yang paling super angkuh. Tidak ada. Elak Jisha malas menghadapi wanita itu. Ayo, Mas. Kita pergi mencari makanan. Jisha menarik suaminya untuk menjauh dari semua keluarganya yang membuat dia darah tinggi. Jisha mengambil sepiring makanan yang tampak begitu banyak, sehingga menggunung di piringnya. Membuat Arga menelan salivanya, mau diapakan makanan sebanyak itu, pikirnya. Setelah menyendok makanan, Jisha melangkah ke belakang rumah dan duduk di bangku. Ia mulai menyantap makanannya dengan wajah yang menahan air matanya. Ada apa denganmu? Tanya Arga pada Jisha. Memang apa salahnya jika menikah dengan seorang satpam? Jawab gadis itu terdengar bergetar dari nada bicaranya, seperti sedang menahan tangis dengan mulut yang penuh makanan. Apakah sebegitu hinanya? Aku hanya tidak ingin menikah dengan pria yang salah. Aku tahu Rian itu bukan pria yang baik-baik, aku sudah sering melihatnya bergonta-ganti pasangan. Dan aku tidak mau menjadi salah satu dari wanita-wanita itu, ucapnya seraya mengusap air mata sedih, karena suaminya menjadi bahan hinaan di dalam keluarga besarnya. Arga sigap mengusap air mata istrinya, dan juga mulutnya yang terlihat belepotan. Jadi, apa karena itu kau ingin menikah denganku? Kau hanya tidak ingin menikah dengan Rian. Sehingga kau lebih memilih menikah dengan seorang satpam? Tanya Arga menatap kedua netra istrinya. Jisha terlihat gelagapan, dan timbul rasa bersalah dari dalam hatinya. Maaf. Jawabnya terdengar lirih dan menunduk. Pria itu bukannya marah, dia malah tersenyum dan merangkul istrinya. Bukankah aku sudah menjadi suamimu? Tanya Arga membuat Jisha tak mengerti. Iya. Bukankah kau yang sudah memilih aku untuk menjadi pendampingmu? Tanya Arga lagi. Jisha semakin bingung dengan pertanyaan pria itu, tapi dia masih tetap menjawab dengan anggukan, meski kedua netra pria itu sudah terlihat berubah dan tampak berbeda. Kalau begitu, mulai sekarang juga, kau harus belajar untuk mencintaiku. Kau yang mengikat dirimu di sisiku. Jadi jangan salahkan aku, jika kau akan tetap berada di sisiku seumur hidupmu. Karena sesuatu yang sudah menjadi milikku, tidak akan pernah bisa dimiliki oleh orang lain lagi. Ujar Arga penuh penekanan dan mendekatkan bibirnya di telinga Jisha. Apalagi jika sesuatu itu, sesuatu yang memang sudah lama aku impikan. Lanjut Arga berbisik di telinga Jisha. Glek. Jisha menarik sedikit tubuhnya, tiba-tiba merasa merinding dengan pria yang tampak berbeda itu. Wajah Jisha jelas tampak kemerahan. Jisha yang masih terdiam dengan wajah merahnya, menatap suaminya seksama. Tiba-tiba pria itu tersenyum dan mencubit pipinya lembut. Kau terlalu serius, aku hanya bercanda dan kau ternyata tidak bisa diajak bercanda, kata Arga tersenyum lebar. Jisha masih tak percaya jika pria itu sedang bercanda. Dia masih terdiam dengan pandangan yang tampak keraguan dari kedua bola matanya. Karena perubahan dari wajah pria itu begitu drastis, dan suka berubah secara tiba-tiba. Membuat dia merasa seperti sedang berhadapan dengan seorang pria yang berkepribadian ganda. Arga melirik ke makanan istrinya. Makanlah, kau mengambil makanan begitu banyak. Porsi makanan yang kau ambil itu seperti yang ingin memakannya lebih dari 2 orang, kata pria itu membuat Jisha melihat ke arah makanannya. Iya, aku baru sadar kalau porsi makanan yang aku ambil terlalu banyak. Jawab gadis itu melihat porsi makanannya. Sini, aku akan membantumu untuk menghabiskan makananmu ini. Kata Arga dan langsung mengambil sendok gadis itu kemudian menyuapkan ke dalam mulutnya. Jisha tertegun. Itu tandanya dia sudah berciuman dengan pria itu secara tidak langsung. Saat sedang asyik dengan pemikirannya, tiba-tiba. Cup! Gadis itu membolakan kedua matanya ketika Arga dengan lembut mencium bibirnya sekilas. Tidak apa-apa kan? Bukannya kita sudah halal? Ucap pria itu santai yang membuat Jisha meremas ujung gaunnya dengan wajah malu.
Tiba-tiba lengan gadis itu ditarik dengan kasar dari arah belakang. Wanita itu sampai tersentak kaget, dan melempar pandangan ke belakang, untuk melihat siapa yang sudah lancang melakukan itu padanya. Belum sempat Jisha melihatnya, si pria tersebut kembali bertindak dengan menariknya kasar. Sehingga membuat wanita itu berdiri dari duduknya, dan tak sengaja menyenggol piring yang masih berisikan makanan penuh itu. Hingga membuat piring tersebut terjatuh ke lantai, pecah dan berserakan kemana-mana. Dengan segera Jisha melihat siapa laki-laki yang sudah berbuat lancang itu. Malvin, kamu apa-apaan sih? Marah Jisha memberontak, berusaha melepaskan pegangan pria itu pada lengannya. Malvin begitu sakit hati, melihat keromantisan Jisha bersama dengan suaminya. Malvin tak sengaja melihat Jisha yang sedang duduk di belakang rumah bersama Arga, terlihat begitu mesra membuat hatinya sangat sakit. Apa kau bodoh, Jisha? Pria itu tidak cocok denganmu. Kalian itu seperti langit dan bumi. Dia itu hanya seorang satpam. Ujar pria itu dengan pandangan menggebu, berusaha mengingatkan pada wanita itu tentang status suaminya yang dia anggap hanyalah seorang satpam. Apa kau tahu, bagaimana caranya bersikap dengan seorang wanita yang sudah bersuami? Terdengar suara Arga yang menatap dingin kepada tangan Malvin yang berani sekali menyentuh istrinya. Cuy, memang apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin memukulku? Memang kau siapa berani memukul seorang mal? Buk buk buk. Belum sempat pria itu menyelesaikan ucapannya. Dia sudah mendapat 3 boga mentah dari tulang punggung tangan Arga yang ternyata sangat menyakitkan di tubuhnya. Ar! Teriak Malvin kesakitan memegang wajahnya yang sudah babak belur akibat perbuatan Arga. Berani kau? Malvin ingin membalas pukulan Arga, tapi sayangnya dia tidak bisa mengimbangi tenaga pria itu, yang membuat dia terkena pukulan dari Arga beberapa kali. Berhenti! Kami polisi! Kalian berdua ikut kami ke kantor polisi. Ucap polisi dan langsung memborgol Arga, lain halnya dengan Malvin yang dilepas begitu saja. Ternyata, Mama Sua yang sudah menghubungi polisi, agar datang ke rumahnya untuk menangkap Arga dengan laporan palsu. Jika Arga sudah membuat keributan di acara pernikahan putrinya. Dan tentu saja wanita itu sengaja mencarikan menantunya gara-gara, agar dia bisa membuat menantunya itu kesusahan. Bersambung.